Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berkenalan dengan suatu software yang bernama Indocity. Software ini adalah suatu software yang memang didesain untuk menghitung dosis radiasi yang diterima oleh pasien yang menjalani pemeriksaan CT scan. Sebagaimana kita tahu bahwa pasien yang menjalani pemeriksaan CT scan itu ditembak oleh sinar X dari 360 derajat sudutnya ya. Sehingga dosis yang diterima oleh pasien ini relatif cukup besar. Untuk kepala itu kira-kira sekitar 60 mg, untuk abdomen itu antara 10 sampai 20 mg. Hanya saja perhitungan dosis tersebut itu dihitung atau diukur menggunakan besaran yang disebut dengan CDDI volume atau CDDI vol. Nah, CDDI vol sendiri itu sebetulnya adalah dosis yang dikeluarkan oleh alat, bukan dosis yang diterima oleh pasien. Nah, CDDI vol, dosis yang diterima oleh alat, itu hanya memperhitungkan alatnya, input parameter dari alat, misalnya kayak tegangan, kayak arus, tabung, pitch, dan lain sebagainya. Nah, untuk dosis yang diterima pasien, itu memperhitungkan dua hal. Yang pertama harus memperhitungkan dosis keluaran alat dalam besaran CDDI vol, dan juga harus memperhitungkan spesifikasi dari pasien. Nah, spesifikasi dari pasien ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah ukuran pasien, dan yang kedua adalah komposisi tubuh yang di-scan. Apakah di sana itu isinya hanya soft tissue, jaringan lunak, atau di sana ada tulang, atau di sana ada paru-paru. Meskipun memiliki diameter yang sama, komposisi yang berbeda, ini akan menghasilkan dosis yang berbeda. Nah, untuk menghitung dosis yang diterima oleh pasien, itu besaran yang digunakan itu adalah size specific dose estimate, yang mulai dikenalkan oleh AAPM, Asosiasi Fisikawan Medik Amerika, di tahun 2011 melalui laporan dengan nomor 204 tahun 2011. Nah, di dalam laporan tersebut, itu dijelaskan tentang SSDE dan metode untuk menghitungnya. Nah, untuk menghitung SSDE secara sederhana, itu kita harus tahu dua hal. Yang pertama harus mengetahui dosis keluaran alat dalam besaran CDDI vol, dan yang kedua harus tahu ukuran pasien. Nah, kemudian setelah itu, dari ukuran itu, kemudian nanti kita lihat faktor konversinya yang ada di dalam laporan tersebut. Nah, kemudian faktor konversi itu dipakai untuk mengkonversi dari CDDI vol menjadi SSDE. Nah, menghitung SSDE secara manual itu relatif butuh waktu agak lama, sehingga untuk rumah sakit yang melayani banyak pasien yang sangat sibuk, mungkin perhitungan secara manual ini tidak efektif. Oleh karena itu, para ilmuwan ini mengembangkan suatu software untuk menghitung dosis yang diterima pasien dalam besaran SSDE ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu software yang kebetulan kami kembangkan sendiri yang namanya Indocity. Nah, dengan Indocity ini nanti kita bisa menghitung dosis yang diterima pasien. Bukan hanya itu, kita juga bisa menghitung dosis keluaran alat. Kita juga bisa menghitung ukuran pasien, baik secara manual menggunakan database yang kita miliki, atau menggunakan citra pasien. Dan setelah itu, kita bisa menghitung SSDE, dosis yang diterima pasien. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dosis-dosis tersebut, dengan Indocity, dosis tersebut itu bisa kita simpan. Dan kemudian kalau kita menginginkan, dosis tersebut nanti bisa kita olah. Nah, kita akan mencoba berkenalan dengan Indocity ini. Nah, bagi teman-teman
yang kemungkinan yang kira-kira belum paham nantinya, itu bisa bertanya ya lewat pertanyaan di komentar ya. Nah, kita akan mengawali Indocity. Nah, nanti ketika Indocity kita install, maka kita akan mendapatkan shortcut seperti ini, Indocity. Ini kita tinggal double klik, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Indocity. Nah, di sini tampak bahwa ini yang warna hitam ini adalah layar utama. Dan di atas ini ada tombol-tombol. Ini misalnya adalah tombol untuk membuka citra yang kita punya. Kita membukanya dalam bentuk file, atau kita bisa yang lebih cepat, yaitu membuka dalam bentuk folder. Nah, kita bisa menggunakan folder dengan catatan bahwa di dalam folder itu isinya adalah citra CT scan. Tapi kalau di situ nanti ada citra lain selain CT scan, maka nanti akan mengganggu. Jadi kita harus tahu dulu file yang kita simpan. Kemudian di sini ini ada tombol yaitu yang open sample. Jadi ini adalah citra yang disediakan oleh Indocity untuk latihan. Jadi bagi teman-teman yang misalnya belum memiliki citra CT scan, tetap bisa latihan menggunakan Indocity menggunakan citra sampel ini. Ini sekedar contoh, saya coba open sample ya. Maka di sini kita mendapatkan citra kepala. Nah, citra kepala ini nanti bisa ini untuk slice yang pertama. Untuk masuk ke slice yang kedua, kita bisa klik tombol ini. Ini tombol, ini slice yang kedua, slice yang ketiga, slice yang keempat, slice yang kelima. Ini total ada 15 slice di sini ya. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selain menggunakan tombol ini, kita juga kalau misalnya slice-nya sangat banyak, misalnya ada 500 slice. Kalau kita misalnya klik satu-satu mungkin kelamaan ya. Ini bisa kita langsung, misalnya kita ingin masuk ke slice yang ke katakan 15. 15, kita klik go to slice. Maka kita akan langsung masuk ke slice yang ke 15 gitu. Nah, kemudian kalau kita pengen lebih praktis itu bisa menggunakan tombol anak panah yang ada di keyboard ya. Jadi ada page down, ada page up. Jadi kalau page down ini berarti dia nambah 1. Kalau pakai anak panah page up dia akan berkurang 1. Ini saya menggunakan anak panah ini yang ada di keyboard itu ya. Atau juga bisa menggunakan anak panah yang N sama yang home itu. Kalau itu nanti nambahnya 5 slice. Jadi misalnya slice pertama, kalau kita tekan, ini misalnya tombol ke slice ketiga. Kalau saya tombol yang anak panah ke kanan itu, ini langsung masuk ke slice yang ke-8 berarti ya. Ini contohnya ya. 8 tambah 5 langsung ke 13. Ini untuk mempercepat kalau seandainya kita itu memiliki slice yang jumlahnya ratusan ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol, misalnya kalau kita mau menghapus, ini bisa kita hilangkan ya, dan seterusnya. Oke, anggap aja misalnya kita latihan menggunakan citra ini. Nah, kemudian citra ini kalau kita kursornya kita taruh di atasnya, maka di sini akan muncul informasi pixel value atau nilai pixel dari posisi kursor ya, termasuk nilainya. Nah, dalam contoh ini posisi sumbu X-nya adalah 246, Y-nya 159, dan nilai pixelnya adalah minus 1005. Karena di sini ini isinya adalah udara ya. Ini kita geser-geser, nah kita bisa lihat bahwa nilai pixel itu juga akan berubah-ubah. Nah, kemudian citra di dalam CT scan itu kita bisa lihat dengan windowing yang berbeda-beda. Nah, di dalam Indocity ini juga ada beberapa windowing yang bisa digunakan ya. Ini contohnya adalah windowing soft tissue ya dengan nilai window width 360 dan window level 60 ya. Nah, tentang windowing ini mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Ini saya contoh pakai soft tissue, saya coba contoh sekarang kita kalau pakai window print misalnya ya.
maka tampilannya akan beda ya. Kalau kita pakai lung misalnya, maka tampilannya juga akan beda. Kita pakai bun misalnya, ya tampilannya akan beda ya. Jadi memang windowing itu akan menghasilkan tampilan yang berbeda-beda. Nah, masalah windowing nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Karena sekarang kita fokus ke penggunaan Indocity untuk menghitung dosis ini. Nah, dan berikutnya citra ini juga bisa kita perbesar ya, bisa kita geser-geser. Kalau untuk memperbesar, jadi seperti memperbesar citra yang ada di HP kita itu, ya maka nanti dia akan jadi diperbesar ya. Untuk menggeser tinggal diklik kiri, kemudian di drag ya, dia bisa geser-geser seperti ini. Ini bisa kita geser kanan kiri dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke oh ya, sebelum kita masuk ke fasilitas yang ada di Indocity, di sini citra pada dunia medis secara umum itu agak beda dengan citra pada umumnya ya. Nah, kalau citra pada medis itu formatnya bukan format JPEG ataupun bitmap ya, tapi formatnya itu adalah format DICOM. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah informasi yang disimpan di dalamnya. Untuk citra DICOM itu isinya bukan hanya citra, tetapi juga ada informasi-informasi. Misalnya alat yang digunakan, CT misalnya, terus mereknya apa, kemudian parameternya berapa, apa saja, pasiennya namanya siapa, umurnya berapa, sakit apa, di-scan di bagian apa, itu namanya informasi DICOM. Nah, di dalam Indocity ini, informasi DICOM untuk slice ini bisa kita lihat dengan mengklik ini, yaitu tombol yang ini ya. Ini adalah untuk DICOM info. Ini kalau kita klik, maka kita akan mendapatkan informasi yang disimpan di dalam citra tadi itu. Ya, ini misalnya modalitinya namanya CT ya, kemudian dibuat oleh Toshiba. Ini misalnya di institusi yang memiliki ini namanya QC University misalnya. Ini adalah citra phantom ya. Ini patient ID-nya adalah ini ya. Kemudian di sini misalnya ada sec-nya, kemudian di sini ada slice thickness. Ketebalan slice-nya itu 7 mili. KVP ini pertegangan tabung yang digunakan ini 120 KVP. Ini ada diameter ya, data diameternya itu adalah 430 mili atau 43 cm ya. Kemudian data ini direkonstruksi menjadi ini 399 atau mendekati 40 cm. Jadi citra itu lebarnya adalah 40 cm kira-kira ya. Di sini ada gantry tilt ya, kemiringan gantry 0 derajat. Nah, semua informasi bisa dilihat di sini. Termasuk di sini ada exposure time, di sini adalah 1000, ada exposure, ada X-ray tube current, ini adalah arus tabungnya, ini 100 mA. Ini filter type yang digunakan large, focal spot, ini ukuran focal spot ya, 1,6 mili dan 1,4 ya. Kemudian termasuk ada jenis filter yang digunakan. Termasuk yang menarik di sini ini juga ada informasi tentang pitch. Nanti masalah itu kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, yang menarik di sini ini juga dia sudah menyimpan nilai dosis dalam bentuk CDDE vol. Nah, di sini nilainya adalah 6,0. Ini satuannya adalah dalam satuan miligram. Jadi seluruh informasi yang ada di dalam citra tersebut, nah itu sudah disimpan di dalam DICOM ini. Nah, tentang informasi DICOM nanti mungkin kita akan bahas di lain kesempatan secara lebih detail. Nah, kita sekarang akan masuk ke fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Indocity. Nah, di sini ada 5 tombol utama di dalam Indocity ya. Yang pertama adalah untuk menghitung CDDE vol. Ini adalah dosis keluaran alat yang tadi sudah kita bahas. Nanti di sini juga ada banyak option, ada banyak pilihan. Yang kedua adalah untuk menghitung diameter pasien. Yang ketiga adalah untuk menghitung dosis
yang diterima pasien dalam besaran SSDE. Di sini juga ada beberapa option. Nah, kalau kita mau, nanti kita bisa juga menghitung dosis yang diterima organ. Di sini juga ada. Termasuk nanti ketika kita itu menghitung data banyak pasien, nah maka data pasien itu nanti disimpan di dalam database. Nah, kemudian nanti data yang sudah tersimpan itu bisa langsung kita analisis menggunakan IndoCity ini. Ya, kita akan mulai dari CTD-EVOL di sini ya. Nah, untuk menghitung CTD-EVOL, nah di sini ada 3 pilihan. Ya. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah calculation, yaitu dengan perhitungan. Ini misalnya diasumsikan kita itu sudah tahu mereknya, tahu alatnya, tahu input parameter yang digunakan pada pemeriksaan, tapi kita tidak tahu dosisnya, dosis keluaran alat kita tidak tahu. Maka IndoCity ini menyediakan metode perhitungan untuk alat-alat yang digunakan untuk beberapa jenis CT. Memang tidak semuanya ya. Nah, kalau kita mau nanti kita bisa menggunakan kita pilih calculation ini, perhitungan. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah mengenal seperti Impact City. Nah, di sini boleh dikata hampir mirip dengan Impact City itu ya. Nah, kalau kita menggunakan calculation, maka pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah memilih manufacturer-nya. Misalnya dalam hal ini ada Siemens ya, di sini ada 4 pilihan. Nah, di sini kita database-nya boleh dikata masih cukup terbatas, hanya 4. Ada Siemens, ada Toshiba, ada GE, ada Philips. Nah, misalnya kita pilih Siemens misalnya. Nah, kemudian jenis scannernya ini juga ada macam-macam ya. Di sini sangat terbatas, kita hanya tampilkan cuma ada Emotion, ada Emotion Duo, Emotion 6, Sensation 4 dan seterusnya. Nah, kita kalau ingin mengetahui berapa dosis yang dikeluarkan alat, ya kita bisa klik salah satu. Misalnya kita menggunakan Emotion 6 misalnya. Nah, maka di sini kita harus mengetahui input parameter yang digunakan di alat itu. Misalnya tegangannya berapa. Misalnya di sini tegangannya di sini ada 3 pilihan. 80 kVp, ada 110, ada 130 kV ya. Misalnya kita pilih 110 misalnya. Tube current ini berarti arus tabung, ini misalnya 100. Rotation time itu berarti waktu tabung untuk berputar sekali putaran. Ini misalnya adalah 1 detik. Atau misalnya kita juga bisa pilih misalnya 0, misalnya kita tentukan misalnya nilainya itu 0,5 misalnya ya. 0,5 detik misalnya. Nah, pitch ini kalau helical ya, kalau dia itu scan-nya itu scan helical, muter kayak gitu, maka nanti ada misalnya namanya pitch. Nah, mungkin pitch ini kita bahas di lain kesempatan karena penjelasannya agak panjang ya. Kemudian ini collimation yang digunakan, ini misalnya di sini ada beberapa pilihan, ada 1 mili, ada 10 mili dan lain sebagainya. Misalnya kita pilih misalnya yang 6 mili misalnya ya. Scan length. Nah, scan length ini karena dia itu sinar X misalnya di scan dari abdomen misalnya ya, dari bawah perut sampai dada misalnya, itu punya scan length. Itu nanti berguna untuk menghitung yang namanya DLP. DLP itu namanya dose length product. Dose length product itu adalah CTD-EVOL dikalikan dengan scan length. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya scan length-nya 15 cm misalnya ya. Nah, di sini kita bisa langsung mendapatkan bahwa nilai dari CTD-EVOL dan nilai DLP ini langsung berubah ketika input parameter ini kita ubah. Ini contoh misalnya awalnya ketika 110 CTD-EVOL-nya 4,25 mg. Ini kalau kita menggunakan tegangan yang lebih besar misalnya 130, maka dosisnya naik menjadi 6,28 mg. Atau misalnya kalau kita menggunakan rotation yang lebih cepat, nah misalnya 1 detik atau misalnya 1 detik, maka nanti dosisnya akan turun rotation time-nya lebih lama, ya berarti dosisnya akan semakin naik ya. Misalnya di sini 1,5,
besarnya dosisnya adalah 18,83. Kalau di sini cuma kalau di sini misalnya nilainya 0,5, di sini besarnya hanya 6 di sini ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan misalnya nilai CDD evol dan nilai DLP. Nah, di sini perlu diingat bahwa di dalam Indocity ini memang masih cukup terbatas karena jenis manufacturer dan scanner ini masih terbatas ya. Ini sekedar contoh misalnya, kita contoh salah satu CT scan yang dikeluarkan oleh Toshiba misalnya ya. Ini beberapa pilihannya, ada Asteon, ada Aquilion dan seterusnya. Kita coba yang Aquilion 16 ini misalnya ya. Ini pada tegangan 80 dengan arus tabung 100, rotation time-nya 0,5 dan seterusnya, CDD evol-nya adalah 8,5. Ini kalau tegangannya kita naikkan 120, nah dosisnya jadi 23,43 CDD evol ini. Nah, menghitung CDD evol dengan cara ini dengan asumsi kalau seandainya memang kita belum memiliki nilai CDD evol. Nah, kalau seandainya kita itu sudah memiliki nilai CDD evol, kita sudah tahu dosis keluaran alat, dan kita juga sudah tahu nilai dalam tanda petik dosis total atau DLP, maka kita bisa menggunakan pilihan input manually ya. Kita tinggal masukkan secara manual. Misalnya CDD evol-nya katakan aja 20, terus DLP-nya misalnya 10 cm, berarti kan 20 dikali 10 berarti 200 miligri senti. Ini kalau kita sudah tahu nilai CDD evol dan DLP-nya, kita masukkan secara manual. Nah, kalau seandainya nilai CDD evol itu sudah disimpan di dalam DICOM, nah ini catatan ya, tidak semua Citra City itu sudah menyimpan nilai CDD evol. Nah, kalau memang itu belum ada ya kita memasukkannya tadi secara manual atau perhitungan. Nah, kalau citranya itu sudah menyimpan nilai CDD evol, maka nanti kita langsung aja menggunakan get from DICOM. Nah, maka nanti dia secara otomatis akan mengambil nilai CDD evol dari citra di sini ya, termasuk nilai scan length dan nilai DLP. Nah, ini ada 3 cara untuk menghitung nilai CDD evol ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai CDD evol, untuk menghitung nilai SSDE, maka yang harus kita ketahui berikutnya itu adalah diameter pasien. Maka kemudian di sini kita klik diameter atau boleh juga pakai next di sini ya. Nah, maka di sini ini ada beberapa pilihan. Jadi diameter pasien ini ada 2 pilihan. Kita bisa menggunakan efektif diameter atau DF, atau kita juga bisa menggunakan DW. DW ini adalah water equivalent diameter. Tadi udah kita bahas kalau DF ini hanya memperhitungkan diameter geometri pasien. Kalau DW ini sudah memperhitungkan komposisi dari pasien. Nah, kita akan awali menghitung menggunakan DF ini, DF, diameter efektif. Nah, ketika kita itu ingin menghitung SSDE menggunakan basis diameter efektif, maka nanti ada pilihan berikutnya. Kita mau menghitungnya langsung dari citra pasien, dari citra yang kita sudah buka, atau kita sudah memiliki diameternya yang sudah kita ukur secara langsung, misalnya menggunakan penggaris misalnya ya, langsung pada pasien. Maka di sini ada pilihan, pilihannya di sini itu manual atau dari citra. Ini anggap aja manual dulu misalnya ya. Nah, ketika kita itu menghitung secara manual, jadi input manually, maka di sini itu ada beberapa pilihan. Yang pertama DF itu sendiri. Ya kita memang sudah punya. Ya kalau sudah punya ya tinggal dimasukkan aja. Misalnya kita udah tahu bahwa diameter efektif pasien itu misalnya nilainya 20 cm. Ya tinggal kita masukkan aja, tinggal kita calculate ya 20 ya. Ya di sini 20.
Di sini ada grafiknya. Ini adalah yang kita masukkan 20 cm, yang kita dapat juga 20 cm gitu. Nah, kemudian misalnya kita itu tidak memiliki diameter efektif. Kita tahunya hanya diameter pasien arah AP, anterior posterior, yaitu dari depan ke belakang untuk perut misalnya. Ya kalau kita tahunya hanya itu, kita klik AP ini. Nah, kalau kita masukkan misalnya ini kita hitung pakai penggaris misalnya nilainya 20 cm. Nah, tinggal nanti kita calculate. Nah, maka kita mendapatkan bahwa untuk AP 20 cm, efektif diameternya itu adalah 24,34 cm. Kita dapat secara ini. Nah, berikutnya misalnya kita tahunya itu diameter lateral. Lateral itu berarti diameter dari arah kiri dan kanan. Kalau kita tahu tinggal kita klik aja. Misalnya di sini katakan saja 20 cm gitu ya. Ini kalau kita hitung, maka diameternya adalah 16,40 cm ya. Atau misalnya kita sudah tahu kedua-duanya, kita tahu lateral, kita tahu nilai AP ya kita masukkan aja. Ini misalnya AP-nya 20 cm, terus lateralnya misalnya 24 cm. Nanti kalau kita hitung, kita juga akan mendapatkan nilai efektif diameternya adalah 21,60. Atau misalnya ini kalau untuk anak-anak ya, kita tidak tahu diameternya anak-anak itu. Kita tahunya hanya umur. Ya udah kalau kita tahunya hanya umur, kita klik age ini. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya umurnya di sini 8 tahun 1 bulan. Nah, nanti tinggal kita hitung. Maka kita akan mendapatkan bahwa untuk anak yang umurnya 8,1 nilainya adalah 20,25 cm. Tapi untuk dicatat bahwa ini sebetulnya basisnya adalah database menggunakan data orang Amerika. Jadi kita juga belum memiliki data untuk orang Indonesia. Jadi kalau pilihan ini kalau bisa pilihan terakhir ya, menggunakan data umur pasien. Ini adalah cara-cara untuk menghitung diameter efektif secara manual. Jadi kita tidak menggunakan data dari citra pasien. Nah, kalau seandainya kita itu mau menghitung dari citra pasien, maka kita harus memilih di sini. Kita pilih di sini adalah get from image. Nah, ini adalah untuk menghitung diameter efektif dari citra pasien. Nah, maka di sini nanti juga ada 3 pilihan lagi di bagian metode ini ya. Ada auto, berarti otomatis. Ada auto 3D, berarti kita menghitungnya langsung 3 dimensi. Ada manual, ini berarti kita menghitungnya secara manual. Ya coba aja sekarang kita akan menghitung secara manual ya. Nah, ini kalau kita klik hitung secara manual, nah maka di sini nanti langsung ada tombol AP sama tombol lateral. Ini kita klik aja AP, maka kita punya garis ini ya, punya garis. Nanti ini kita taruh di bagian bawah sini, bagian kemudian yang atasnya juga kita sampai ke sini. Nah, ini adalah diameter AP-nya untuk kepala ini adalah 14,64 cm. Untuk lateral juga sama. Ini lateralnya. Ini kita geser ke sini kira-kira ya. Ini memang cukup subjektif tergantung mata kita ini ya. Nah, maka nanti kita mendapatkan nilainya 14,64 untuk AP dan lateralnya adalah 10,89. Ini kalau kita hitung, kita otomatis mendapatkan nilai diameter efektifnya adalah 12,64. Nah, ini kalau kita menghitung diameter efektif dari citra, tetapi kita menghitungnya secara manual. Nah, kalau kita menghitungnya secara otomatis, nah berarti kita harus pilih auto di sini. Auto. Maka di sini nanti ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kita pilih area. Jadi ini diameter efektif itu dihitung berdasarkan luas pasien. Dan yang kedua diameter efektif dipilih dengan center ya, center atau dengan max. Nah, kalau center itu berarti akan dibuat diameter AP dan lateral melalui titik center citra pasien. Nah, kalau max berarti nanti dia akan diambil pada posisi-posisi yang maksimum. Kita lihat aja dulu ya. Kalau yang AP ini
Nah, untuk yang area dulu ya, ini yang area. Ini kalau kita calculate, nah maka nanti dia akan menghitung secara otomatis di sini ya. Jadi dia akan membuat contouring secara otomatis untuk batas-batas pasien di sini ya. Ini secara otomatis di sini. Nah, kita coba kalau sekarang kalau kita pilih center ya. Kalau kita pilih center, ini kita calculate. Nah, maka dia nanti akan menentukan sendiri secara otomatis panjangnya AP dan panjangnya lateral secara otomatis dan dia melalui titik center. Dan kita langsung mendapatkan AP-nya berapa. Di sini adalah 14,29 cm. Untuk lateral adalah 10,77 cm. Dan ini adalah titik tengah. Kalau max ini berarti dia akan melalui titik yang diameternya itu maksimum. Kita coba lihat aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk AP dia akan mencari di titik yang maksimum, untuk lateral juga akan mencari yang maksimum. Gitu. Sehingga bisa kita pahami kalau yang max ini lebih besar dari yang center. Nah, beberapa peneliti itu beda-beda metodenya ya. Ada yang menggunakan center, ada yang menggunakan max. Tapi paling banyak itu yang menggunakan max ya. Nah, untuk kajian ilmiahnya, nanti rekan-rekan bisa membaca salah satu paper yang saya sudah terbitkan terkait dengan masalah ini. Itu nanti bisa dibaca ya. Oke, ini kalau kita menghitungnya untuk satu slice. Nah ini kalau seandainya slice-nya ratusan, misalnya ada 500 slice, kita menghitung satu-satu, meskipun otomatis, tapi juga boleh dikata membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka Indocity ini memiliki fitur untuk menghitung langsung menggunakan 3D. Nah, untuk menggunakan 3D ini, maka nanti kita langsung bisa mendapatkan hasil dari diameter untuk setiap slice. Kemudian di sini ada beberapa option berikutnya. Slice step ya. Jadi apa namanya step slice yang mau kita hitung, misalnya satu. Kalau kita slice step kita pilih satu, berarti nanti dia akan menghitung dari slice 1 sampai slice terakhir. Semuanya. Dalam hal ini misalnya di sini slice-nya dari 1 sampai 15, jadi hitung semuanya. Ini contoh aja ya, kita coba hitung. Kebetulan Indocity ini sangat cepat ya. Jadi kalau untuk ratusan slice itu hanya butuh waktu sekian detik gitu. Kita bisa lihat. Nah ini untuk 15 slice ini menghitung kurang dari 1 detik ya. Kita langsung dapat nilai seperti ini. Jadi ini untuk slice 1 nilainya adalah 12, sekian. Untuk slice 2 nilainya adalah 14, sekian. Untuk slice 3 dan seterusnya sampai slice yang ke-15. Kita langsung dapat nilai ini. Ini kalau kita milih misalnya slice step-nya itu 1. Nah, kalau kita misalnya pilih slice step-nya itu 3 misalnya ya, ini bisa kita pilih dari berapapun. Kalau 3 berarti nanti dari slice 1 langsung slice 4 karena tambah 3, langsung slice 7 tambah 3 kan ya. Nah, ini coba kita lihat kalau kita hitung. Ya, berarti nanti dia dari slice 1 langsung slice 4, langsung slice 7 dan seterusnya. Dan kita juga langsung mendapatkan nilai rata-ratanya yang di sini ini. Jadi rata-ratanya adalah 15,48. Nah, selain menggunakan slice step, kita juga bisa menggunakan slice number. Nah, slice number ini, kalau seandainya kita memilih slice number-nya itu 1 misalnya, maka dari citra 3 dimensi itu, kita hanya memilih slice yang tengah. Slice tengah, berarti 1, berarti yang tengah-tengah. Kalau misalnya kita ngambil 2, berarti di tengah-tengah gini. Jadi ada sebelah kiri, jadi citra itu dijejer, kemudian dibagi jadi 2, terus tengahnya yang 1 sama tengahnya yang satunya lagi, itu kalau 2. Kalau misalnya kita milih 3, nah berarti nanti di tengah 1, kemudian kan jadi 2 ini. Nah separuhnya yang tengah, dan separuhnya yang sebelahnya lagi, itu 3. Itu. Ini coba aja misalnya kita pilih yang 3 gitu ya. Kita yang 3. Nah, maka nanti dia akan menghitung ini. Berarti dia slice yang ketiga, terus slice ke-8, terus slice ke kira-kira 13. Nah, maka dia akan dibulatkan ya, karena tidak ada slice, koma itu enggak ada ya. Untuk kajian ilmiahnya, nanti rekan-rekan bisa membaca paper, saya sudah menulis paper terkait dengan masalah ini.
Kemudian kadang-kadang kita itu ingin menghitung nilai nilai diameter hanya pada wilayah tertentu, misalnya hanya ingin pada wilayah mata saja. Nah, kita bisa pilih yang regional di sini. Misalnya kita mau menghitung untuk slice thickness, untuk slice untuk menghitung DF, diameter efektif dari slice ke-3 sampai slice ke-10. Jadi kita bisa tentukan awalnya, kita bisa tentukan akhirnya. Maka nanti kita langsung mendapatkan nilai nilai diameter efektif dari slice 3 sampai ke slice yang ke-10. Nah, grafiknya ini nanti bisa kita ubah, ya bisa kita olah ya, termasuk panjangnya ini kita mau tampilkan dari slice berapa sampai slice berapa ini bisa. Ini misalnya kalau kita mau tampilkan dari slice 3 sampai slice 10, ini tinggal diklik kanan, kemudian di sini kita pilih axis. Nah, di sini kita masukkan 3, terus nanti yang akhirnya kita masukkan 10. Maka nanti dia akan menampilkan slice thickness dari 3 sampai 10 seperti ini ya. Nah, itu kira-kira. Ya, kita coba lihat lagi sekarang yang slice step ya, masuk lagi ke slice step dan kita coba 1 ya. Nah, ini kita coba hitung. Ya, maka nanti kita akan mendapatkan slice seperti ini. Nah, kemudian slice ini nanti kita bisa hitung rata-ratanya, meskipun di sini sudah ada ya, yaitu 15,56. Kita juga bisa tampilkan deviasi standarnya. Ini misalnya nih ya, kita mau tampilkan rata-rata untuk sumbu Y, ini berarti rata-rata untuk sumbu X-nya, untuk diameter efektifnya yang kita tampilkan. Nanti kita tampilkan di sini. Atau kita mau tampilkan deviasi standarnya, ya bisa ya. Maka di sini kita akan tampil di sini bahwa diameter efektifnya rata-rata adalah 15,56 dan deviasi standarnya adalah 1,87 gitu. Nah, kemudian data ini bisa kita simpan. Nah, bisa kita simpan. Nah, kita nyimpannya terserah kita ya. Mau kita simpan dalam bentuk PNG, mau kita simpan dalam bentuk TIFF atau JPEG. Bahkan kita juga bisa ekspor ke Microsoft Excel. Nanti kalau seandainya mau kita olah lebih lanjut, nah itu bisa kita klik Microsoft Excel, nanti dia akan kesimpan sendiri. Contohnya aja ya. Ini saya pilih di sini. Tinggal nanti kita taruh di mana gitu. Katakan aja saya taruh di D sini ya. Saya taruh di D, saya simpan. Ini namanya bisa kita tulis terserah. Namanya di sini adalah graph of slice dan effective diameter, kita simpan aja. Maka dia akan disimpan dalam bentuk Excel dan nanti dia ditampilkan di D ya. Nah, di D bisa kita lihat grafiknya tadi yang ini ya. Nah, ini graph of slice dan effective diameter. Ini bisa kita olah lebih lanjut lagi. Ya, kita balik lagi ke Indocity lagi. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, kemudian selain diameter efektif, kita juga bisa menghitung water equivalent diameter di sini. Nah, water equivalent diameter di sini, ini intinya ada beberapa pilihan. Mungkin untuk pertemuan ini kita akan coba secara otomatis saja dulu ya. Nanti untuk elaborasi lebih detail kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, ini kita coba aja yang secara otomatis gitu, dan kita pilih untuk untuk yang manual, yang auto dulu. Yang ini coba ya kita hitung. Nah, ini adalah water equivalent diameter, kita dapat nilai 14,45. Ini lebih akurat dibanding kalau menggunakan efektif diameter di sini. Nah, kalau kita mau lebih akurat ya tadi kita pilih yang 3D ya. Ini kalau kita pilih 3D, kita hitung. Nah, kita akan mendapatkan nilai water equivalent diameter, dan kita juga mendapatkan nilai rata-ratanya yaitu 17,7. Nah, setelah kita memiliki nilai CDD eval, misalnya di sini besarnya adalah 6 miligray, diameternya ini dalam hal ini adalah diameter ekuivalen air, besarnya adalah 17,7. Nah, saatnya kita menghitung SSDE. Nah, untuk menghitung SSDE di sini, kita pertama harus betul-betul perhatikan CTD eval ini tuh diukur berdasarkan phantom apa.
Nah, sebetulnya Indocity itu akan mendeteksi secara otomatis phantom yang digunakan. Nah, dalam hal ini misalnya contoh yang digunakan adalah phantomnya itu body di sini. Nah, ini kita harus hati-hati kalau seandainya karena bisa jadi meskipun dia itu citra kepala, tetapi phantom yang digunakan body. Ini harus kita cek betulan ya dulu ya. Ini misalnya memang phantom yang digunakan itu misalnya phantom body. Ini bisa kita pilih ini phantom head misalnya saja ya. Nah, kalau sudah maka kita bisa langsung ini protokol yang kita gunakan. Jadi kalau head nanti ada 3 pilihan. Ada head and neck, ada neck ya. Kalau body di sini juga ada beberapa pilihan. Ada chest, ada liver, ada pelvis dan lain sebagainya. Ini misalnya aja kita pakai phantom head nih misalnya ya. Nah, kalau sudah, nah tinggal kita hitung calculate. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan nilai DW-nya water equivalent diameternya adalah 17,17 cm dan faktor konversinya adalah 0,96 dan otomatis kita langsung mendapatkan nilai ini SSDE-nya secara otomatis. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau, nah data-data itu nanti kita simpan ya, kita simpan, maka nanti data yang kita simpan ini akan masuk ke dalam database ya. Masuk ke dalam database ya sudah, kita tinggal mulai perhitungan dari awal. Nah, kalau seandainya kita sudah menghitung data dari banyak pasien misalnya ya. Nah, ini nanti bisa kita tampilkan kita bisa lakukan analisis misalnya ya. Ini misalnya saya sudah menghitung nanti saya bisa tampilkan ini sumbu X-nya ada banyak pilihan. Jadi mau saya tampilkan sumbu X-nya itu DW, sumbu Y-nya CDD eval misalnya ya. Ini bisa kita tampilkan, tinggal kita generate misalnya ya. Nah, ini adalah data yang sudah kita dapatkan. Terus di sini ini ada filter. Misalnya kita itu menghitung dari berbagai macam rumah sakit dengan berbagai macam protokol untuk laki perempuan kita bedakan. Ini bisa kita filter di sini. Misalnya saya hanya ingin menampilkan apa namanya grafik dengan protokol apa ya. Ini misalnya kita yang chest misalnya, yang dada misalnya ya. Terus di sini dari rumah sakit misalnya, oh ya ini rahasia ya, saya nggak usah tampilkan. Ya misalnya dada aja di sini ya. Oke, kemudian saya ingin menampilkan sumbu X-nya adalah DW, sumbu Y-nya adalah CDD eval. Tinggal kita tampilkan aja, kita generate. Ya, maka kita akan mendapatkan ini grafik dari semua data perhitungan kita yang sudah kita simpan di Indocity. Ini sumbu X-nya adalah DW dan sumbu Y-nya adalah CDD eval. Ini nanti bisa kita tampilkan ya tadi sumbu X-nya, sumbu Y-nya bisa kita ubah. Ini misalnya biar tampilannya lebih bagus. Ini sumbu X-nya kita awali dari 16 sampai 30 gitu ya. Kita klik kanan. X-nya kita mulai dari 16 kemudian yang sampai 30 itu biar kelihatan lebih optimal ya. Oke. Oke, nanti kalau sudah nah terus di sini ada beberapa option yang bisa kita pilih ya. Misalnya kita ingin tahu rata-ratanya. Kalau kita ingin tahu rata-ratanya ya tinggal diklik sumbu Y-nya ini ya. Nah, ini rata-rata, berarti rata-rata CDD eval-nya, nah kita dapat nilainya ya. Ini bisa kita geser adalah 15,55. Kita ingin tahu rata-rata sumbu X-nya, ini berarti rata-rata dari DW-nya ya. Nah, kita juga tahu nilainya adalah 24,12 cm. Nah, kita juga bisa tampilkan deviasi standar dari keduanya ya. Ini deviasi standar untuk diameter, ini adalah deviasi standar untuk CDD eval-nya. Oke, ini kita coba buang aja dulu. Nah, kemudian berikutnya kita biasanya ingin tahu trennya, tren data yang kita punya. Nah, di sini ada trend line yang bisa kita gunakan secara otomatis. Di sini ada linear, ada polinomial, ada eksponensial, ada logaritmik. Ini misalnya kalau kita klik linear, maka kita langsung mendapatkan garis linear. Nah, di sini kita mendapatkan R kuadratnya adalah 0,69 ya, relatif agak kecil ya. Ini kalau kita pilih polinomial, ini order 2, R kuadratnya agak naik ini ya. Jadi dia lebih tepat kalau kita menggunakan
polinomial order 2 ini 0,77. Ini ordernya bisa kita naikkan, misalnya order 2, ini order 3, order 4, order 5, dan seterusnya. Ini misalnya kita yang umum order 2 misalnya ya. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, nanti seperti tadi, ini bisa kita simpan dalam bentuk JPEG, atau kita ekspor ke Excel, itu juga bisa ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini tadi yang kita tampilkan kan DW sama sumbu X-nya adalah DW, sumbu Y-nya adalah CDD-eval. Nah, misalnya kita ingin sumbu X-nya adalah DW, sumbu Y-nya misalnya kita ingin frekuensi. Ini yang kita namakan dengan nama histogram ya. Jadi sini adalah bin yang kita gunakan. Kita mau data itu dipecah jadi berapa kotak gitu. Ini misalnya kita nggak usah banyak-banyak, misalnya kita pecah jadi 13 misalnya ya. Maka nanti kita akan mendapatkan histogram dari nilai DW. Kita kalau generate, maka kita mendapatkan seperti ini. Jadi kita langsung tahu polanya. Oh, ternyata bahwa nilai DW dari pasien yang kita olah datanya itu kira-kira ya nilainya berkisar dari 18 cm sampai 28 cm dengan nilai tengah kira-kira sekitar 24 cm gitu. Ini kita juga bisa lihat histogram untuk CDD-eval-nya. Nah, kita bisa lihat coba ini adalah histogram untuk CDD-eval-nya ya. Nah, ini histogram untuk CDD-eval-nya. Kita juga bisa lihat histogram untuk untuk SSDE-nya. Nah, ini adalah histogram untuk SSDE-nya. Kita juga dapat seperti ini. Nah, kemudian kita ingin lihat misalnya hubungan antara CTD-eval dengan SSDE, bisa langsung kita kerjakan di sini ya. Ini hubungan antara CTD-eval sama SSDE. Nah, hubungannya seperti ini. Nah, ini kita bisa coba lihat trend lainnya. Misalnya menggunakan linear, berapa nilainya cukup besar ya. Jadi ya CTD-eval sama SSDE dalam kasus ini, dia R kuadratnya itu adalah 0,9. Nah, misalnya kita coba cari hubungan misalnya antara umur dengan SSDE misalnya ya. Ini kalau anak-anak cukup menarik, cuma kalau data orang dewasa mungkin tidak terlalu menarik ya. Ini sekedar contoh aja. Nah, ini kita generate. Nah, ini seperti ini. Apa sih hubungan antara dosis yang diterima pasien sama umur untuk orang tua ini ya. Kalau kita ingin lihat, mungkin kita pakai trend line-nya. Ini kalau trend line order 1. Ini kalau pakai trend line order 2, order 1 misalnya ya. Nah, ini kalau pakai order 1, jadi tampak bahwa setelah orang itu umur 30 tahun, dan umur itu bertambah sampai 70 tahun, kita lihat dari data yang kita punya ya, bahwa umur pasien umurnya naik dari 30 sampai 70, ini diameternya dia turun ini. Meskipun di sini R kuadratnya relatif sangat kecil ya, cuma 0,0047. Tapi kita bisa lihat trennya di sini seperti itu. Nah, itu kira-kira penjelasan sederhana tentang Indocity. Ya, sebetulnya masih ada beberapa fitur yang lain. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.